Saya perlu ngupload U terhadap T. Kalau lihat yang ini jelas cos dan sin ya, jadi sinusoidal ya. Gambarnya mestinya sinusoidal. Atau kalau cos omega T dan sin omega T seperti ini bisa digabung ya sebenarnya ya. Atau bentuk yang inilah yang lebih mudah. A cos omega T tambah B sin omega T ini bisa digabung jadi satu ya. Ini bisa jadi satu konstanta C sinus omega T tambah T tertentu gitu ya. Udah kenal bentuk seperti ini? C-nya apa? Kalau kayak gini C-nya apa? Besarnya C maksud saya. Nah, belum pernah lihat ini? Ada cos dari omega T, ada sin yang juga dari omega T. Ini dua-duanya bisa saya gabungkan jadi satu saja. Jadi sin saja, atau bisa juga jadi cos saja. Nah, ini V1 gitu. Ini V2. Gitu. Bisa nulis seperti ini atau seperti itu. C-nya apa? A plus minus B ya, Pak? Enggak, bukan. Ya, C-nya fungsi dari A dan B, tapi enggak gitu. Belum pernah lihat? C-nya adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. Belum pernah lihat ini? Benar? Belum? V-nya? Nah, V1. Arkus tangan. Ini saya lupa. Ini rasanya ini A per B atau B per A. Jadi yang satu ini B per A, yang satu A per B. Saya lupa ini. Anda coba cek lagi aja. Nanti di problem akan saya coba berikan gitu. Jadi Anda cobakan yang ini dengan yang itu harus sama gitu hasilnya. Harus sama itu artinya kalau diplot gambarnya sama. Gitu. Ini saya tulis pokoknya salah satu antara V1 dan V2 ini tengah satu-satunya B per A, yang satunya lagi A per B ya. Kalau Anda bikin sinus atau kosinus gitu. Benar belum pernah lihat ini? Identitas trigonometri begini? Udah, Pak. Ya, udah barusan atau udah dulu? Kalau saya dulu di SMA, Pak. Iya, ya rasanya sih sudah gitu ya. Jadi kalau ada kosinus dan sinus yang argumennya sama, meskipun amplitudonya berbeda, dua-duanya bisa digabungkan jadi satu seperti ini. Amplitudonya digabungkannya seperti itu. Dan fasa ini beda fasa ini. Fasanya itu adalah arkus tangan dari konstanta ini yang dibagi. Antara V1 dan V2. Rasanya di slide ada sih ya yang benarnya. Kalau di slide saya kira benar karena saya nyalinya dari buku. Sekarang saya lupa yang B per A yang mana. Mungkin ini kayak. Ini B per A. Yang V2-nya V2 yang ini. A per B. Tapi Anda coba cek, jangan-jangan ini kebalik gitu ya. Anda bisa masukin dengan angka aja sebenarnya. Kasih aja angka-angka ini. Terus coba cek di Excel gitu, benar nggak kalau begini? Kalau dibalik, benar nggak? Oke. Nah, jadi ini bisa dituliskan demikian. Nah, kalau ini lebih mudah. Ini kan cuma sinus aja nih. Jadi pasti sinusoidal gitu. Ini atau ini kosinusoidal, tapi tetapnya sinusoidal disebutnya ya. Jadi sinus begitu. Pada saat T sama dengan 0, lebih mudah di sini. Kalau 0, ini 0. Ini jadi A, jadi posisinya itu sejauh A di sini. Gitu ya. Kalau A-nya positif ya di sinilah. Di mana A-nya itu sama dengan U0 ya, perpindahan awal. Setelah itu ya sinusoidal ya, saya tuliskan saja. Begitu seterusnya, gitu ya. Nggak habis-habis nih ya. Nggak ada habis-habisnya. Ya ini karena tanpa redaman. Dari definisinya, Anda mungkin tidak pun dijelaskan definisinya, yang namanya redaman itu fungsinya nanti menghilangkan ini lama-lama. Gitu ya. Jadi kalau ada redaman, ini lama-lama habis. Tapi karena sekarang tidak ada redaman, ya ada terus saja gitu. Oke, itu A. B-nya kelihatan di mana? Di gambar ini? Ya, B-nya kelihatan dari sini mestinya. B omega itu adalah V0. V0 itu kecepatan awal. Kalau dari sini kecepatan awalnya di mana? Terlihatnya. Di apa itu?
Gradien, betul. Kemiringan di sini. Ya. Kemiringan di sini tuh adalah berapa itu? Kemiringan di sini B omega ya. Kan kecepatannya V0 ya. Jadi ini B omega. Nah, kalau diambil gini, ini B omega banding 1 gitu ya. Jadi B-nya tuh terlihat di sini walaupun harus dihitung dulu. Nah, omega itu ada di mana? Karena parameternya ada A, ada B, ada omega. Ada V sebentar lagi. Omega terlihat di mana dari sini? Kalau dari tadi sih sebenarnya omega cuma pengganti akar K per M saja ya. Hanya satu variabel aja yang saya taruh. Sekarang kita mau ingin mengerti arti fisiknya. Omega itu terlihat di mana di sini? Lihatnya di sini mestinya ya. Ada cos omega T, ada sin omega T. Kalau saya punya, masih kelihatan, ini cuma catatan samping, mungkin nggak jelas di situ, nggak apa-apa ya. Kalau saya punya sin T dengan sin 2T, beda gambarnya apa? Apa beda gambarnya? Puncaknya sama-sama 1 dan min 1 gitu. Bedanya apa? Ini kan ini omeganya 1, ini omeganya 2 gitu kan. Lebih lebar. Gambarnya saya buat di sini ya biar kelihatan. Ada satu fungsi sinus. Ini katakan sinus T gitu ya. U sama dengan sin T. Kalau sin 2T, U sama dengan sin 2T gitu. Lebih lebar maksudnya gimana? Lebih rapat Pak gelombangnya. Lebih rapat. Sebentar, cara saya ngitungnya gimana? Ini T-nya di sini. D-nya di sini. Tapi kalau ini 2 kalinya, artinya yang pada saat T yang sama di sini, ini sama dengan 2 kalinya di situ. T-nya mana sih? Ini 2 kalinya di situ gitu kan ya. Jadi dalam waktu yang sama itu dia sudah selesai 2 kali gitu ya. Ini kan sinusnya 1 sampai di sini, 1 lagi sampai sana gitu ya. Tapi kalau 2T dalam waktu yang sama dia mestinya selesai 2. Amplitudenya sih tetap sama. Mungkin ini gini. Itulah ya. Jadi lebih rapat yang ini daripada yang itu ya. Jadi omega itu angka 1 atau 2 ini menggambarkan apa kurang lebih? Apa? Periode. Periode kalau Anda sudah belajar gelombang, kalau periode sebenarnya kelihatan kalau dari sini juga. Periode itu apa? Jarak dari sini ke sana gitu ya. Ini kan sumbu waktu ya. Jarak itu jarak dalam waktu mestinya. Ini periode ya. T besar misalnya. Periode. Sama di getaran struktur ini juga periode sama dengan istilah yang Anda kenal di gelombang. Ya sepertinya menggambarkan itu sih ya, tapi nggak persis. Dia menggambarkan omega ini jumlah ininya nih siklus ini dalam waktu tertentu. Kalau ini cuma 1 dalam waktu tertentunya misalnya sampai sini gitu. Yang ini cuma 1 siklusnya. Yang ini ada 2 ya, karena 2 di situ. Dan jumlah sesuatu dalam waktu tertentu itu kuantitasnya namanya frekuensi selalu ya. Frekuensi kedatangan, frekuensi apa saja lah gitu ya. Jadi jumlah suatu kuantitas dalam masa yang kita tetapkan itu namanya frekuensi. Jadi omega itu kurang lebih frekuensi. Menunjukkan berapa buah atau berapa kali siklus ini terjadi dalam satu waktu tertentu. Kalau kita biasanya dalam 1 detik misalnya ya. Nah, kalau yang dihitung siklusnya biasanya hurufnya F ya. Jadi satu siklus dalam satu tertentu frekuensi juga, tapi hurufnya F. Ini kebiasaan di dinamika strukturnya aja. Jadi kalau F ini frekuensi juga, tapi satuannya cycle per second, CPS, siklus per detik, atau lebih populer dengan
Hertz, Hz gitu Hertz. Sementara kalau omega satuannya bukan siklusnya yang per detik, tapi lintasannya panjang ini nih ya, dalam radian. Ini kan kalau Anda gambarkan, saya nggak tahu dulu waktu pertama kali belajar sinus mestinya Anda ada lingkaran gitu yang jari-jarinya muter gitu ya. Nah, kecepatan sudutnya itu omega di situ. Tapi di situ kecepatan sudut. Di sini ukurannya frekuensi. Ini satuannya radian per detik. Ya. Ini siklusnya. Ini radiannya. Satu siklus berapa radian? Satu siklus 2pi ya. Jadi hubungan omega dengan F mestinya jelas ya. Omega itu ya 2pi kali F. Jadi kalau ini satu siklus, radiannya 2pi. Kalau ini 2 siklus, ya radiannya 4pi, begitu seterusnya. Nih. Dengan periode? Ya, balikannya. Ini 2pi per omega. Ya. Gitu. Karena F itu seperti T seperti F seperti kan bolak-balik lah, antara T dengan F itu bolak-balik aja. Oke, oh ternyata ada arti fisiknya gitu ya. Tadi hanya hanya pengganti saja gitu ya. Hanya pengganti biar nggak nulis akar K per M panjang-panjang gitu. Ternyata omega yang akar K per M itu ada arti fisiknya, yaitu frekuensi getaran bebas dari struktur kita ya. Jadi kalau struktur kita terganggu di awalnya saja, ada kecepatan gitu, atau ada perpindahan, kemudian dia akan bergetar dengan frekuensi omega yang sama dengan tadi nilainya akar K per M. Ya. Gitu. Ini. Nah, M dan K ini parameter struktur ya. Beda struktur, beda M-nya, beda K-nya. Ya. Jadi omeganya memang punya struktur itu sendiri-sendiri. Nah, dalam hal ini, kalau yang punya sendiri itu di dinamika struktur dikasih nama natural, dikasih kode natural. Jadi omega itu natural frekuensi. Nature itu karena punya strukturnya sendiri, gitu, frekuensi dia sendiri. Tapi kalau di literatur berbahasa Indonesia diterjemahkan lurus-lurus saja ini jadi frekuensi alami. Ya, dan biasanya dikasih indeks N. Nih, karena terkait dengan struktur begitu. Jadi semua omega yang kita bahas sejauh ini itu semua pakai indeks N. Untuk membedakan dengan frekuensi yang lain yang bukan frekuensi struktur gitu. Ini kasih N semua gitu ya. Indeks N-nya karena natural ini. T-nya pun nanti kalau Anda bicara periode ya periode natural gitu. T-nya kasih N juga. Indeks N itu ya karena terkait dengan struktur saja. Selama tidak bercampur dengan yang lain sebenarnya lupa juga nggak apa-apa gitu. Cuman kalau kecampur dengan ada beban misalnya atau ada ya yang semua yang jadi beban lah gitu ya dengan frekuensinya sendiri, jangan ketukar omeganya gitu. Jadi ini semua pakai omega N. Itu ya omega ukuran frekuensi, A dan B-nya sudah. Kalau fasa kelihatan di mana? Beda fasa V1 dan V2. Di sini. Ini kan kalau digabungkan ini ada fasa di situ. Di mana? Ini kalau fasanya saya kasih angkanya berbeda, apa yang terjadi dengan sinus ini? Sudah belajar gelombang kan? Geser-geser ya. Jadi ini dan ini tuh dia cuma menggeser-geser sinusoida ini ke kiri atau ke kanan gitu ya. Kalau ini kita anggap sebagai sinus, sinus itu kan mulainya kalau tidak ada fasanya harusnya mulainya dari 0 gitu ya, dari sini. Dari 0. Jadi jarak ini memperlihatkan fasanya. Kalau ini saya anggap sebagai kosinus yang bawah ini. Kosinus mulainya dari atas ya, dari 1 gitu ya. Kan cos 0 1. Nah, yang ini ukuran fasa yang bawah ini, yang kedua itu. Ya, tapi karena ini sumbunya sumbu waktu, sedangkan fasa itu sebanding dengan omega t, karena ini bisa dijumlahkan. Ya. Jadi yang kelihatan di sini mestinya ini adalah V1 per omega n.
Yang ini adalah V2 per omega n. Jadi fasanya dilihat di sini. Nah, terus kenapa tambah, kenapa kurang? Ya karena ini kan. Jadi waktu 0 itu seperti udah ditambah. Waktunya seperti udah ditambah sekian sinusnya. Sedangkan kalau kita baca kosinus, waktu T-nya 0, seperti dikurangi waktunya. Jadi si V2 itu mengurangi waktu T gitu ya. Jadi tandanya kurang di situ. Tambahnya demikian. Nah, oke. Jadi dari getaran bebas tanpa redaman ini kita sudah dapatkan sejumlah parameter dinamik. Parameter dinamik strukturnya omega n. Parameter dinamik dari responsnya ada konstanta A dan B itu. Ada fasa ini juga ya. Jadi komplitnya kalau kita menghilangkan bagian penurunan dan sebagainya, karena toh itu cuma matematiknya aja. Untuk getaran bebas tak teredam, M persamaan geraknya MU2 dot tambah KU sama dengan 0. Solusinya kita sudah dapatkan, U-nya, responsnya. U-nya pasti sama dengan apa tadi? A kosinus omega nt tambah B sinus omega nt. Begitu. Jadi ini responsnya pasti ini, di mana omega n adalah akar K per M. A dan B bisa diperoleh dari kondisi awal. Kalau kita masukkan dengan U 0 sama dengan U0 dan V0 U.0 sama dengan V0, begitu. Kita dapatkan yang tadi, yang ini jadi U0, ini jadi V0 per omega ya. Jadi dari sini Anda dapatkan A-nya U0, B-nya V0 per omega N. Gitu ya. Ini pasti ini solusinya. Udah, sisanya yang lainnya kalau ini menggantikan jadi seperti ini, ada fasa yang harus Anda cari dari sini. Nanti saya akan berikan problem yang seperti ini. Ada yang langsung saja, maksudnya saya berikan satu fungsi A kosinus omega T tambah B sinus omega T yang lain, tambah B sin omega T, lalu Anda ubah jadi ini, kemudian tunjukkan dengan cara ngeplot gitu. Kalau ini diplot sama kalau ini diplot, hasilnya harusnya sama. Kalau nggak sama, kayaknya formulanya keliru gitu. Nah, ada satu yang perlu jadi catatan Anda. Kalau tangan min 1 ini, responsnya ada 2, jawabannya ada 2 mestinya. Kalau Anda pencet kalkulator, nemunya cuma 1. Ya. Karena kan kalau tangan min 1 positif, bisa di sini, bisa juga di mana? Tangan min 1 positif. Kuadran ketiga. Bisa di sini, gitu ya. Jadi jawabannya ada 2. Nah, ini kan tan min 1 sesuatu sudut kan ya. Sudutnya bisa yang ini, bisa satunya lagi tambah 180 derajat. Kalau dia negatif bisa yang di sini, bisa sebelah sana. Bedanya juga 180 derajat. Nah, yang bisa masuk ke sini itu cuma salah satu. Jadi Anda harus pilih. Pilihnya gimana? Yang gambarnya cocok gitu. Makanya ngeceknya pakai plot. Ya. Jadi kalau ini saja Anda tinggal masukkan angkanya. Jadi terus C-nya Anda ubah. Kalau ini sih nggak akan mengganggu, pasti jelas. Tinggal masukkan saja dapat C-nya. Tapi V-nya ini ada 2 jawabannya. Tapi yang nanti yang bikin gambarnya match cuma 1. Dan tidak ada ketentuan yang inikah atau yang inikah, ya tinggal cocokkan saja. Itu sebenarnya tergantung dari apakah A-nya positif, B-nya negatif, atau sebaliknya kombinasi dari A dan B sebenarnya yang menentukannya. Jadi nanti bagian awal yang sederhananya saya minta Anda mengeplot itu. Satu lagi yang perlu jadi catatan karena di tahun-tahun lalu selalu jadi masalah itu. Untuk mengeplot sinus yang benar, sekarang kan jawabannya pasti sinusoidal ya. Kita perlu titik-titik yang cukup rapat gitu ya. Jadi saya biasanya kalau dulu saya suruh plot aja sinus
3T gitu, plot gitu. Jadi nomor 1 sesederhana itu problemnya. Dan itu pun masih banyak yang keliru karena kalau Anda pakai Excel, suruh gambar ini, Anda harus bikin dulu titik-titiknya kan ya. T-nya 0, sin-nya berapa? T-nya 1, sin-nya berapa gitu ya. 2, 3, 4, 5 begitu. Tapi kalau omeganya besar, artinya frekuensinya tinggi ya. Jadi dalam 1 detik aja sudah banyak ini bolak-baliknya. Lalu Anda ngambil titik-titiknya jaraknya 1 detik, gambarnya bisa jadi nggak sinus gitu ya. Ya, ambil 1 di sini gitu. Ini karena frekuensinya tinggi, ini belum 1 detik, misalnya 1 detiknya jauh di sana gitu. Atau 1 detiknya di sini gitu. Anda punya 1 titik, 2 titik. 2 detiknya ada di sebelah sana gitu. Oke gitu. Excel-nya bilang begitu, terus Anda plot aja ya. Jadinya ini kan. Nggak jadi sinus gitu ya. Jadi Anda harus bikin titik-titiknya cukup rapat sehingga gambarnya benar ya. Jadi begitu plotnya terjadi, Anda sudah tahu sinus ya. Kalau dia patah-patah nggak seperti sinus, berarti masih kurang rapat itu. Titik-titiknya. Jadi ngeplotnya harus demikian. Kalau dengan MATLAB pun sama aja. Dengan MATLAB kan Anda definisikan dulu. T-nya dari 0 sampai 10 dengan jarak berapa misalnya ya. 0,01 ya itu cukup halus harusnya. Tapi kalau jaraknya 0,5 jangan-jangan masih belum benar.